Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua senantiasa Allah lindungi dan senantiasa Allah berikan kita kesehatan. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita melanjutkan, apa definisi dari Al-Quran dan apa definisi dari Sunnah, saya ingin bertanya dulu kepada semuanya, di antara gambar berikut ini, yang mana Al-Quran dan mana yang Injil? Apakah Al-Quran sebelah kiri atau sebelah kanan? Coba tebak yang mana, ayo. Ya, benar ya. Al-Quran itu yang di sebelah kanan. Ya. Sekarang kita lanjutkan materi yang akan kita bahas pada kali ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana Al-Quran ini isinya adalah tentang perintah, tentang larangan, dan lain sebagainya ya. Sedangkan Sunnah, apa itu Sunnah? Sunnah itu secara bahasa artinya adalah metode atau jalan Sekarang kita coba bahas lebih dalam lagi terkait dengan apa itu Quran dan apa itu Sunnah ya. Seperti yang disebutkan tadi ya, bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur ya, selama kurang lebih itu 20 tahun sekian ya, 20 tahun sekian ya, ada menyebutkan 22 tahun sekian ya. Sedangkan Sunnah ya, Sunnah itu sih apa sih pengertian Sunnah tadi? Sunnah secara istilah tadi, secara bahasa Sunnah adalah metode atau jalan. Sedangkan secara istilah Sunnah itu menurut ulama hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapannya, perbuatannya ya, yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, itulah dia pengertian dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita lanjut lebih dalam lagi pembahasan ini. Al-Quran ini merupakan petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran ini turun dengan pesan dan ajaran bersifat universal. Karena itu, peran dari hadis ya memiliki peran penting untuk memberikan rincian atau penjelasan terhadap ayat-ayat yang diturunkan. Seperti misalnya ketika turun ayat tentang sholat ya, maka di dalam Quran tidak disebutkan tata cara secara detail, maka hadislah yang menjelaskannya. Maka hadis ini memiliki peran penting untuk menjadi petunjuk bagi manusia juga. Seorang yang beriman terhadap Al-Quran harus percaya pula hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran dan hadis memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi pedoman dan menjalani kehidupan. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi manusia. Allah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 64. Ya, jadi di dalam surah An-Nahl ini ayat 64 Allah berfirman,
Dalam surah An-Nahl ya, di ayat 64 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum muslimin. Nah, jadi dalam surah An-Nahl ayat 64 tadi yang dibacakan, bahwasanya sudah jelas ya, bahwasanya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi kaum muslimin. Kemudian berikutnya, Al-Quran dan Sunnah ini merupakan dua pedoman, dua petunjuk yang tidak boleh dipisahkan. Mereka selalu beriringan, jadi tidak boleh dipisahkan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, atau kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di ayat ini disebut kata-kata jika engkau berselisih, jika kamu berbeda tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasulnya, maksudnya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Al-Quran dan Sunnah ini adalah dua hal yang selalu beriringan. Kemudian dalam ayat tadi juga disebutkan kata-kata ulul amri. Apa sih ulul amri itu? Ulul amri itu dalam definisinya adalah pemegang kekuasaan. Itu bisa pemerintah atau ulama atau para ulama yang bisa didengar keputusannya atau bisa mengambil keputusan. Itu disebut ulul amri. Nah, tentu kita sebagai masyarakat harus taat kepada ulul amri, pada pemerintah. Ya, tentu kita taat kepada pemerintah itu dalam hal tidak bermaksiat pada Allah. Karena kalau kita bermaksiat pada Allah untuk taat kepada manusia itu tidak boleh. Kita tidak boleh patuh terhadap manusia apabila menyebabkan kita maksiat kepada Allah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, yang artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila menyebab kita maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi cukup jelas ya, kita sebagai kaum muslimin harus mentaati perintah dengan mengamalkan Al-Quran, melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Quran meskipun pelaksanaannya. Muslim seharusnya sadar bahwasanya perintah Allah Azza wa Jalla itu adalah perintah yang mutlak yang harus kita taati. Apabila itu, apalagi terlebih apabila itu dia menyebabkan adanya maslahat besar ya, adanya maslahat besar bagi kita semuanya. Tentu kita harus lebih patuh lagi terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu apa sih fungsi Al-Quran itu? Al-Quran itu berfungsi sebagai diantaranya satu, sebagai peringatan bagi manusia tentang azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Petunjuk bagaimana kita tata cara hidup, petunjuk bagaimana kita untuk bermuamalah, petunjuk bagi kita bagaimana cara kita bersosialisasi, ya, mengambil hukum dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran ini memiliki fungsi secara umum adalah sebagai petunjuk bagi sebagian manusia. Kemudian berikutnya, apa sih fungsi dari hadis tersebut? Apa sih fungsi hadis? Secara garis besar terdapat 4 fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah bayan at-takrir, disebut juga dengan bayan al-takkid dan bayan al-isbat.
Bayan at-takrir adalah bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, fungsi hadis adalah bayan at-tafsir. Maksudnya adalah penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memperjelas, merincikan, atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat mujmal atau ayat umum ya, atau mutlak, tidak mempunyai batasan, dan ayat am ya, yang secara umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau menafsirkan terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis ya, pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Kemudian ketiga, fungsi dari hadis adalah bayan al-tashri. Apa artinya? Ini memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contoh seperti sholat tadi ya, disebutkan di dalam Quran itu wajib sholat 5 waktu, tapi tidak dijelaskan secara detail bagaimana perinciannya. Situ tidak disebutkan tata cara, situ nggak disebutkan. Atau mungkin seperti zakat fitrah. Nah, itulah fungsi dari bayan at-tashri, yang mana untuk memberikan kepastian hukum yang tidak ada detail dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat sebagai bayan al-nasakh ya, secara bahasa ibtal ya, membatalkan, atau izalah, menghilangkan, tahwil, memindahkan, dan taghyir, mengubah. Bayan al-nasakh adalah membatalkan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Nah, jadi itulah fungsi dari hadis. Dari semua perincian yang tadi saya paparkan, maka dapat kita simpulkan bahwasannya Al-Quran adalah perkataan Allah, sedangkan sunnah adalah sesuatu, bisa perbuatan, ucapan, atau metode yang disandarkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah definisi sunnah. Kemudian Al-Quran dan sunnah merupakan dua pedoman hidup yang tidak bisa dipisahkan, karena dua hal itu merupakan petunjuk bagi umat muslimin. Di antaranya menuntun kaum muslimin untuk ibadah, untuk beramal, untuk bermuamalah, dan lain sebagainya dalam ruang lingkup syariat. Kemudian kesimpulan terakhir adalah sejatinya kaum muslimin harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian taat kepada ulul amri, yang mana ulul amri ini adalah pemerintah setempat, atau bisa juga disebut dengan para ulama yang mengambil keputusan ya. Itulah kesimpulannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.